kemarilah. War. 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 Oh, di war. War. Kau ingin di war? Ano rin ako play? War. 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 Dulu. Kaya. Astagfirullahaladzim. War. Astagfirullah. Masya Allah. War. War. Astagfirullah. War. War. Kok ini karo siapa? Ini karo siapa? Siapa? Hah? Saya jubah biru. Lah mana saya jubah birunya? Mana, War? Ya Allah, nggak ada apa-apa kok, War. Coba sini, War, Nggak ada kok. Loh, nggak ada apa-apa. Endi, War? Masya Allah, orang apa-apa kok. Orang weruh. Endi ya cantik. Endi? Sabar, Om. Hah? Sabar. Sabar kepriwe? Endi war ora keton? Ora apa-apa, Ndi. Oh, bau. Ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. War, ini war saya coba biru, War. Iya, aku ya, Om. Masya Allah. Nah, aku kat munung kono, Om. Masa Om ora weruh? Aduh, Star. Yuk, Mas Tepe, kita mengalami. Nggih. Oh, sangat dengan senang hati jika memang jenengan mau memberikan pesan-pesan kepada kami. Silahkan, monggo. Mohon maaf, Syekh Jubah Biru, apa yang ingin jenengan sampaikan kepada kami? Sebelumnya, saya mohon maaf kepada kalian karena hanya untuk bertemu dengan makhluk sepertiku saja, kalian telah banyak melewati rintangan-rintangan dan musibah yang menimpa kalian. Nggih. Namun saya yakin kalian manusia-manusia yang tidak pernah berputus asa. Dan saya yakin pula kalian manusia-manusia yang penuh dengan kesabaran. Insya Allah. Ya.
Kalau boleh bertanya, Syekh, kenapa jenengan datang kemari? Mungkin saya akan menceritakan dengan sesingkat-singkatnya. Karena saya tahu dari jauh-jauh hari bahwa apa yang akan kalian alami di tempat ini, apa yang akan menimpa kalian di tempat ini, itulah sebabnya saya mendahulukan ahli waris dari paku bumi kehidupan itu, yaitu anak yang bersama dengan kalian. Saya bawa ke tempat saya berada. Berarti jenengan sudah tahu apa yang akan terjadi, sehingga jenengan membawa Bawor terlebih dahulu ke tempat jenengan. Benar sekali. Karena Baworlah ahli waris dari pusaka paku bumi tersebut. Benar. Bukankah kalian saat ini mungkin kebingungan dan sangat kerepotan? Salah satu sahabat kalian tertimpa musibah, bukan? Iya, betul sekali, Syekh. Ya. Sahabat kami terkena musibah dan yang satu hilang. Mungkin bulan ini, hari ini adalah waktu di mana tugasku telah selesai untuk memegang paku bumi kehidupan. Dan yang saya harapkan untuk kalian, para bangsa manusia yang berhati bersih, kalianlah yang akan meneruskan. Karena disinilah puncak paku bumi kehidupan itu akan banyak bisa bermanfaat untuk umat-umat Sang Pencipta. Saya hanya bertugas untuk memegangnya atau menyimpan. Dan kalianlah bangsa manusia yang nantinya bertugas untuk menyebarluaskan kebaikan-kebaikan yang tersimpan di dalam paku bumi kehidupan itu. Nggih, Syekh. Lalu di mana pusaka paku bumi tersebut, Syekh? Sebentar lagi paku bumi kehidupan akan saya serahkan kepada kalian. Namun saya mengharap siapa-siapa saja yang memiliki atau memegang paku bumi kehidupan akan bisa lebih bijak dan bisa lebih bersabar. Karena sebaik-baiknya umat akan lebih baik jika banyak-banyak bersabar. Karena dengan kesabaran Sang Pencipta akan melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda kepada umatnya. Amin, amin. Mungkin perlu kalian ketahui, suatu saat nanti kalian akan mendapat kabar atau mengetahui dari mana asal usul paku bumi kehidupan itu. Dan saya di sini bertugas hanya untuk memegang. Dan nanti pasti akan ada yang memberitahu kalian tentang asal usul paku bumi kehidupan itu. Nggih, mudah-mudahan.
Baiklah. Bersiaplah. War, bentar war. Allahu Akbar. Kemarilah. Pegang dulu war, pegang war. Ini war, kamu sini aja war. Mohon maaf saya. Apakah ini yang dimaksud pusaka paku bumi? Ya, benar. Satu pesan dariku. Siapa-siapa saja yang memegang pusaka paku bumi kehidupan ini, mudah-mudahan bernasib sama seperti pemilik aslinya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung. War, sini war. Sini war. War. Ini paku bumi kehidupan war. Iya. Ya, berarti kamu sudah melihat ini di sana. Iya. War, tadi saya nggak sempat bertanya, tapi Syekh Jubah Biru langsung berpamitan war. Tapi tadi beliau mengatakan mudah-mudahan siapapun pemegang pusaka paku bumi ini bernasib sama dengan sang pemilik aslinya, yaitu Nabi Sulaiman. Kamu tahu war? Iya. Sudah dikasih tahu. Iya. Bukannya pemiliknya saya Jubah Biru. Tapi dia tadi mengatakan katanya sang pemilik aslinya Nabi Sulaiman. Tapi kita bingung. Kalau kata yang Basuki kan disebarluaskan ke umat. Ini cuma satu. Tapi mas Ngomong apa? itu saja. Enggak, tapi ini mas terbaik. Iya. Coba pegang dulu masuk. Nih biar tuh kelihatan mas, masya Allah ya Allah. Tapi kita masih bingung teman-teman, karena apa namanya, tadi ada kata-kata yang kita belum mengerti, tetapi beliau pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kamu salaman dulu sama saya. Sudah kamu ke sana lagi. Maju sana depan. Kamu itu tidak perlu bingung, tidak perlu pusing. Dikasih enak bingung, dikasih susah bingung. Maunya seperti apa? Bagaimana kami nggak bingung, Eyang? Nanti dulu ini kamu kelihatan pataknya saja. Nanti ini didengklukin dulu. Nah kan kelihatan itu kontrolnya ngaceng. Bagaimana? Ya, bagaimana kami nggak bingung, Yang?
Katanya kan benda ini nantinya disebarluaskan. Tapi ini cuma satu. Tenang saja, tidak perlu khawatir. Nanti itu akan menjadi banyak. Kamu nanya bagaimana caranya yang begitu, goblok. Berarti ngudu tugel-tugel yang. Goblok ini. Ini kalau orang pekok itu seperti ini. Lah kepriwe ora? Nanti itu diserahkan kepada empu supaya menjadi banyak dengan bentuk dan wujud tetap sama seperti itu. Bawor, kamu capek apa tidak? Bawor, sebaiknya kamu tidur saja. Itu temani si Slamet. Kamu sana. Nah, kamu ke sana saja tidur sama Slamet. Lah ini apa yang jatuh? Kita enter yang. Ya dibetulin dulu ini. Bisa apa enggak? Engko sabar yang, sabar. Angel iki. Wis yang. Jadi bagaimana? Sudah diberi pusaka paku bumi itu. Apalagi yang kamu bingungkan? Gini yang. Saya kan bingungnya, dan yang saya tahu itu paku bumi kehidupan adalah milik Syekh Jubah Biru. Namun Syekh Jubah Biru itu tadi berkata bahwa pemilik aslinya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan beliau langsung pamit pergi sebelum saya sempat untuk bertanya, apakah benar paku bumi kehidupan ini bukan milik Syekh Jubah Biru, melainkan milik dari Nabi Sulaiman? Ya, jadi begini Mas Dobleh. Memang benar yang dikatakan oleh Syekh Jubah Biru, bahwasanya pusaka paku bumi kehidupan itu yang kamu pegang, itu pemilik aslinya dahulu adalah Nabi Daud. Tahu apa tidak? Tahu ya. Beliau adalah ayahanda dari Nabi Sulaiman. Nabi Daud mewarisi pusaka paku bumi itu kepada putranya Nabi Sulaiman. Sehingga kalian pasti tahu Nabi Sulaiman itu seperti apa. Beliau adalah seorang raja, namun tetap memiliki sifat dermawan dan tidak lupa dengan Gusti Allah yang telah memberikan karunia harta dan kekuasaan padanya. Namun beliau tetap tidak menjadi sombong atau menjadi penguasa yang kejam. Beliau adalah nabi yang sangat kaya raya. Maka dari itu, harapan saya, siapapun nanti yang memiliki pusaka paku bumi bernasib sama dengan Nabi Sulaiman. Amin. Jadi seperti itu. Iya, iya. Lalu bagaimana seperti yang saya tanyakan tadi ya? Apa? Ini kan cuma satu. Sedangkan pesan dari jenengan, dari beliau itu
harus disebarluaskan ke banyak umat. Tadi saya sudah mengatakan apa? Dipotong-potong. Goblok. Bagaimana, Yang? Carilah empuk yang nantinya akan bisa membuat paku bumi itu menjadi banyak. Empu siapa, Yang? Nah, jadi kamu harus pergi menemui Empu Tirtasulam. Tirtasulam. Beliau adalah guru dari Empu Ranubaya. Tahu apa tidak Ranubaya? Sepertinya saya pernah mendengar nama Empu Ranubaya. Ya, dia adalah sang pembuat pedang naga Puspa. betul. Lah ini yang kamu temui nanti adalah gurunya beliau. Gurunya Empu Ranubaya. Betul. Yang bernama Empu Tirta. Siapa? Tirtasulam. Ya, betul. Di mana kami harus menemui Empu Tirtasulam, Yang? Di Gunung Lauser. Gunung Leuser. Iya, Di mana itu, Yang? jauh di Aceh. Subhanallah. Tenang saja. Papua saja yang jauh bisa kalian injak, apalagi Aceh. Tapi apa tidak memakan waktu yang cukup lama jika kami harus ke sana, Yang? Nanti dipikirkan, tenang saja. Yang terpenting ini yang harus kalian jangan sampai lupa. Siapapun nanti yang kebagian pusaka paku bumi kehidupan dan mengharapkan manfaatnya bisa terwujud seperti layaknya Nabi Sulaiman, harus beberapa hal yang harus diterapkan di dalam diri kalian. Jadi kalian itu tidak boleh iri hati. Karena apa? Pusaka paku bumi kehidupan itu nanti akan jadi berapa kita tidak tahu. Karena yang tahu hanyalah Empu Tirtasulam. Jadi nanti jikalau ada yang tidak kebagian, tidak boleh iri hati. Karena apa? Dalam Islam, iri hati dianggap sebagai penyakit hati dan akhlak yang buruk. Iri hati diartikan sebagai rasa tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain. Contohnya, tidak kebagian pusaka paku bumi lalu iri karena tidak bisa memiliki pusaka paku bumi seperti yang lain. Gusti Allah melarang hambanya untuk iri hati kepada sesama, termasuk kenikmatan dunia. Hal ini karena Gusti Allah telah memberikan takaran rezeki yang sesuai dengan usaha masing-masing hambanya. Jadi, kenapa di sini dikatakan urusan kenikmatan dunia? Karena siapapun pemilik paku bumi nanti akan merasakan kenikmatan dunia, dan disitulah ujian akan datang kepada siapapun yang memilikinya. Lalu larangan iri hati dalam Islam itu sudah tercantum di Al-Quran. Rasulullah juga bersabda, waspadalah terhadap hasad. Sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Paham apa tidak kamu, Dobleh? Insyaallah paham. Perilaku iri hati dapat memutus tali persaudaraan antar umat muslim. Iri hati juga dapat memunculkan sikap
yang tidak baik, permusuhan terhadap orang lain. Jadi seperti itu. Dengki atau hasad adalah perasaan tidak senang atau iri hati terhadap kenikmatan atau keberuntungan yang dimiliki orang lain, serta keinginan agar kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Itu sering terjadi, Dobleh. Orang iri melihat orang lain kaya, lalu berharap orang itu jatuh miskin, lalu sendirinya berharap menjadi kaya. Itulah dengki atau hasad namanya. Hasad adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dalam Islam. Dengki atau hasad adalah perasaan yang tidak baik, yang negatif, mendalam, yang tidak hanya menginginkan kenikmatan orang lain hilang, tetapi juga berharap kenikmatan itu berpindah kepada dia. Jangan sampai nanti yang tidak kebagian pusaka paku bumi melihat yang sudah memiliki pusaka paku bumi kehidupannya berubah, lalu yang tidak kebagian dalam hati berkata seperti itu, menginginkan kekayaan dia menjadi miliknya, dia menjadi miskin. Itu tidak boleh. Karena Islam juga mengajarkan untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Gusti Allah dan untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain, bukan sebaliknya. Nih kamu dengerin Mas Dobleh, kupingnya dibuka lebar-lebar, tapi diterapkan di dalam hati. Ciri-ciri hasad itu seperti ini: merasa tidak senang, tidak merasa senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ini nih nanti yang tidak kebagian paku bumi, yang memiliki pikiran seperti ini, berarti ini ciri-ciri yang hasad. Lalu membicarakan keburukan, seringkali membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain, itu tidak boleh. Karena Rasulullah juga bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, saling berpaling, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah menghindari kebaikan, menghindari memberikan pujian atau pengakuan terhadap kebaikan orang lain. Contohnya banyak, seperti kayak apa ini yang sudah kalian lakukan di sini kebaikan, tetapi masih ada yang tidak mau mengakui kebaikan kalian di sini. Itu lalu berusaha untuk menghalangi atau merusak kenikmatan yang dimiliki orang lain. Lah akibatnya apa? Yang kamu nanya seperti itu. Iya. Nah, akibatnya kehilangan kedamaian, hati menjadi tidak tenang dan selalu gelisah. Kamu merasakan seperti itu apa tidak? Insya Allah tidak. Nah, kalau iya berarti kamu ciri-ciri hasad. Lalu menghilangkan amal kebaikan. Hasad itu dapat menghapus pahala kebaikan yang telah dilakukan. Sayang sekali atau tidak? Sayangan, makanya jangan seperti itu. Jiwanya merasa terpenjara, hidup dalam hasad berarti hidup dalam kebencian dan ketidakpuasan. Seperti itu. Lalu bagaimana yang supaya mengatasi penyakit hasad atau dengki? Kamu nanya seperti itu. Iya. Bagaimana ya? Bagaimana apa? Bagaimana menghindari agar kita semua ini terhindar dari hal-hal tersebut? Nah, gampang sebenarnya. Jika kalian memang benar-benar orang Islam, itu gampang. Kalian cukup meningkatkan keimanan, memperkuat iman dan takwa kepada Gusti Allah. Karena sesungguhnya
orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Gusti Allah agar kamu mendapat rahmat-Nya. Lalu apa? Bersyukur. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Gusti Allah. Seperti yang kemarin sudah saya katakan, bahwasanya dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itu bukannya kemarin saya sudah katakan di sana? Ya. Masih ingat? Masih. Nah, lalu apa lagi? Memperbanyak berdoa. Berdoa agar dijauhkan dari sifat hasad dan iri hati. Rasulullah juga bersabda, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu apalagi? Mengembangkan empati. Tahu apa tidak? Meningkatkan empati dan rasa kasih sayang terhadap sesama. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Lalu menghindari orang-orang yang mempunyai sifat negatif, menghindari lingkungan-lingkungan yang negatif, itu juga harus dihindari. Karena apa? Seseorang itu tergantung agama, teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Ini sama saja termasuk pergaulan. Sifat manusia itu bisa berubah tergantung pergaulan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dan mintalah pertolongan kepada Gusti Allah dengan sabar, lalu dengan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah tidak akan mungkin membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu sudah kalian sering dengar berkali-kali, namun masih banyak yang melakukannya. Lalu bagaimana caranya supaya bisa dicegah hasad ini? Itu sebaiknya selalu berbaik sangka kepada Gusti Allah, yakin dengan ketentuan Gusti Allah, berlapang dada dengan pemberian Gusti Allah, memohon kepada Gusti Allah agar dijauhkan dari penyakit dengki. Namun dengki itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Namun kepada siapa? Kepada orang yang berilmu, yang senantiasa mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kamu boleh iri kepada orang-orang yang seperti ini. Lalu yang kedua, kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran siang dan malam. Lalu yang ketiga,
kepada orang kaya yang dermawan dan menginfakkan hartanya di jalan Gusti Allah siang malam. Jadi seperti itu, kamu boleh iri kepada 3 hal tersebut. Lalu ada beberapa jenis penyakit hati yang harus kalian jauhi dan kalian hindari. Yang pertama, iri hati. Yang kedua, gibah. Yang ketiga, amarah. Yang keempat, buruk sangka. Lalu yang terakhir, fitnah. Itu harus kalian jauhi dan hindari. Karena apa? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Gusti Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Jadi mau tidak percaya apa lagi sama Gusti Allah? Gusti Allah itu maha segala-galanya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa ada batasnya. Saya sudah sering berkali-kali ngomong sabar. Padahal Gusti Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar akan dicukupkan pahalanya tanpa batas, Mas Dobleh. Makanya kamu harus sabar biar dikasih pahala tanpa batas. Amin. Nah, lalu ini yang terpenting, pesan dari saya untuk siapapun nanti yang memiliki pusaka paku bumi kehidupan. Kalian wajib membaca doanya. Tanya Bobleh, doanya apa yang begitu? Iya. Diam, nanti kamu berak. Takutnya gini yang saya apa namanya memotong pembicaraan jenengan. Ya salah. Yaudah tanya sekarang kamu. Iya ya. Bagaimana doanya ya? Nah, doanya sebenarnya kamu tahu. Dan ini cucu-cucu saya juga sebenarnya pasti sudah banyak yang tahu. Namun jarang sekali mengamalkannya. Doanya mudah. Robi firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu ani. Artinya apa, Mas Dobleh? Jelaskan saja yang. Berarti kamu tidak tahu? Ya. Apa lupa? Ya. Ya tidak tahu. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berikanlah rezeki dan petunjuk untukku. Diingat-ingat, Dobleh. Insya Allah. Ini kunci atau doa agar pusaka paku bumi insya Allah nantinya bermanfaat. Amin. Bisa menjadikan siapapun pemiliknya seperti pemilik aslinya, yaitu Nabi Sulaiman. Alaihissalam. Berdoalah seperti yang sudah saya ajarkan. Baik ya. Jadi ngomong-ngomong, dari tadi saya bicara tapi tidak dikasih rokok. Kamu kesini dulu sebentar. Ini ambilin rokok. Kamu ngerokok nggak apa-apa ini. Oh iya, gampang. Oke, tak sulit ya. Loh, kalau nggak dinyalain ya nggak keluar asap.
Mana? Oh, oke. Nggak apa-apa kamu ngerokok saja. Yang bilang tidak sopan itu orang lain. Tapi saya kan mengizinkan, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau kamu ngerokok saya nggak ngerokok itu baru kamu harus ditempeleng dasnya. Tidak sopan ya. Itu kamu harus baik-baik memegangnya, jangan asal-asalan. Ini apa kurang baik ya? Tadi kurang baik, sekarang sudah cukup baik. Nanti kamu bungkus dengan kain yang bersih agar apa? Tidak seperti orang pamer itu membawa emas. Itu emas dobleh, bukan emas dobleh, tapi itu emas paku bumi kehidupan. Itu kalau dijual di toko emas, ditimbang yaitu miliaran. Ya ini berat banget ya. Ya jelas berat, itu berapa kilo. Tetapi kalau kamu mau ya nggak apa-apa karena kamu jual di toko emas. Ya itu sudah. Tapi kamu harus ingat, sesungguhnya azabku sangatlah. Nah makanya ini harus disebarluaskan ke umat. Insya Allah. Harus kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Topleh, dengarkan. Banyak sekali tempat-tempat ibadah yang membutuhkan bantuan. Kamu main ke rumahnya Yoga, di sana kamu lihat apa tidak? Ya. Kertas itu numpuk, Ya benar. apa namanya? Apa? Proposal. Proposal. Itu semua minta bantuan. Itu harus dibantu satu-satu. Iya. Nggak cuma tempat ibadah, bahkan yang untuk jalan, untuk yang lainnya juga. Nah, kalau jalan itu nanti dulu. Itu urusannya lain. Yang terpenting tempat-tempat ibadah, fakir miskin, yatim piatu. Jalan boleh, tetapi jalan menuju ke tempat ibadah, jalan menuju ke pemakaman itu boleh. Tapi kalau jalan untuk kendaraanmu sendiri ya tidak boleh. Nanti kamu perbaiki jalan ke rumahmu sendiri, itu yang nggak bagus. Nanti jalan ke rumah kamu diaspal biar mewah, itu tidak boleh. Terus itu nanti kamu gunakan pusaka paku bumi itu untuk menyembuhkan selamat. Ini berarti bisa untuk nyembuhin. Tentu saja bisa. Bukannya di sini tadi sudah dijelaskan. Berikanlah kesehatan, berikanlah ini dan itu. Iya. Jadi sudah jelas apa belum ini kamu? Insya Allah sudah jelas. Jadi saya berharap siapapun nanti yang memiliki pusaka paku bumi, bleh. Iya. Kamu saya salah ngomong diam saja. Ya, serba salah nih. Ya memang iya, kamu yang harus salah, jangan salahkan saya. Iya. Siapapun nanti yang memilikinya harus mau bersabar seperti yang sudah dijelaskan. Insya Allah. Saya berbicara seperti itu tadi, semua itu mencangkup pusaka paku bumi kehidupan. Jika semua itu diterapkan dalam hati manusia, insya Allah tanpa memilikinya pun bisa berhasil. Apalagi memiliki pusaka paku bumi. Saya jadi ingatnya paku geni. Gara-gara rokok sih ini ada geninya. Kamu tidak perlu khawatir. Tempelkan saja pusaka paku bumi itu di dadanya. Selamat. Nanti kamu lihat sendiri.
pasti langsung sadar, langsung sembuh. Amin, amin. Lalu bagaimana dengan Caplang? Ya, itu. Nah, kamu nggak nanya, keburu saya yang ngomong. Ya, mau nanya malah. Itu gampang. Insya Allah nanti mereka akan mengantarkan Caplang kepada kalian. Mereka yang menyandra. Tentu saja ya. Alhamdulillah. Namun jika Caplang sudah dilukai atau terluka, maka biarkan saya yang mengambil Caplang, akan saya antarkan pulang ke rumahnya. Percaya apa tidak kamu? Ya, insya Allah percaya. Ya harus. Kamu saya sekarang pindahkan ke laut saja bisa. Iya, percaya. Tapi Nah. lalu ini, apa kita nggak harus mencari dulu sahabat kami yang bernama Caplang itu? Kalau kamu mau nyari ya silahkan. Tetapi takutnya nanti mereka mau mengantarnya ke sini, kamu tidak ada di sini. Oh iya. Sama-sama nyari malah bingung. Srisikon. Iya itu bahasanya. Jadi semua penghuni di tanah ini, mereka sudah tahu bahwasanya paku bumi kehidupan ini sudah ada di tangan kalian. Kalian harus berhati-hati menjaganya. Insya Allah. Dan kalian tidak perlu khawatir. Kalian nanti akan melihat sesuatu yang luar biasa. Tidak seperti sebelum kalian memegang paku bumi kehidupan. Saya tahu kemarin kamu ditemui oleh siapa itu? Sarkoni apa siapa? Iya benar. Yaitu makhluk yang baik. Apa yang telah dia bicarakan itu benar. Makhluk-makhluk yang menjahatimu nanti akan berbalik, akan mendekatimu dan akan menghormatimu, menghargaimu, menyeganimu. Amin. Begitupun kepada siapapun nanti yang memiliki pusaka paku bumi. Bukan karena ingin memilikinya. Bukan karena ingin memilikinya, namun menjadi disegani, dihormati. Tetapi jangan disalahgunakan. Insya Allah. Walaupun dengan pusaka paku bumi bisa menaikkan derajat manusia, tetapi jangan memaksa. Contohnya apa? Kalian pengen naik jabatan, kalian memaksakan menggunakan benda tersebut. Kalian harus berdoa, bersabar, nanti akan mengalir dengan sendirinya. Kuncinya satu, sabar. Dan tidak boleh menyesali. Karena ada ini beberapa orang yang menyesali telah memahar sesuatu, padahal dia tidak sabar. Kalau dia mau bersabar, bisa saja 2 hari lagi akan merubah hidupnya, bisa saja 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, tetapi tidak sabar. Jadi seperti itu. Saya tanya sama kalian ini, kamu, selama kamu berbuat baik kepada orang lain, apakah kalian pernah kekurangan pangan? Insya Allah, walaupun kami tidak kaya raya, tapi kami tidak pernah kekurangan. Itulah Gusti Allah membalas kalian dengan cara seperti itu. Dengan kalian bepergian meninggalkan anak istri siang malam, namun ada saja rezeki yang kalian dapatkan. Ya, benar. Entah itu datangnya dari mana. Saya tahu, Bleh. Ini si Yoga juga ya, membantu orang. Orang tersebut merasa terbantu dan berhasil. Ini si Yoga sekarang lagi dibikinin rumah sama orang kan. Saya dengar itu 1 miliar. Iya benar. Dikasih uang 1 miliar suruh bikin rumah. Apa tidak senang banget ini si Yoga? Pasti senang. Nah itu, rezeki itu datangnya dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Yang penting jangan lupa berdoa. Insya Allah. Nah itu, mudah-mudahan kamu juga nanti ya
ketularan ini sama si Yoga. Amin, amin. Ada yang memberikan hadiah untuk kamu, mobil atau apa gitu. Amin, amin. Ya, harus diaminin. Begitupun dengan semuanya ini yang nonton, cucu-cucu saya. Mudah-mudahan nasib kalian setelah nanti memiliki pusaka paku bumi, ataupun yang tidak kebahagiaan nanti, mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang tidak kekurangan apapun. Amin, amin. Seperti pemilik aslinya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Ya sudah Mas Dobleh, ini saya mau pulang. Kalian hati-hati di sini. Nanti kalau Caplang sudah kembali, kalian harus cepat-cepat pulang temui anak istri kalian terlebih dahulu. Kawin-kawin dulu tidak apa-apa. Ya pengen kan? Ya. Nah nanti setelah itu barulah berangkat ke mana Dobleh? Aceh. Menemui siapa? Empu Tirta Sulam. Dia adalah murid dari... Gurunya. Nah saya kira kamu mau tertipu. Ternyata kamu ingat. Beliau adalah gurunya Empu. Ranubaya. Nah di gunung mana Mas Dobleh? Gunung Leuser. Nah ini kamu ingetannya masih bagus. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan doa yang tadi saya ajarkan juga masih ingat. Insya Allah. Ya sudah saya mau pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astagfirullah. Gimana Mas Dobleh? Silau banget. Ini senternya mati sih yang ini. Iya ya. Tadi yang Basuki Menjelaskan apa? menjelaskan ternyata memang benar, Mbak. Gimana? Ternyata pusaka paku bumi ini memang benar-benar pemilik aslinya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Wih, saya merinding loh. Iya, saya menyebut itu juga merinding. Dan kita disuruh untuk menemui Empu Tirta Sulam. Empu Tiras untuk apa? Ini kan cuma satu. Ya. Dan kita serahkan ke Empu Tirta Sulam untuk dijadikan, ya mungkin nggak tahu kita ini mau jadi berapa yang mau membuatkan nanti Empu Tirta Sulam Berarti di mana itu? di Aceh, Coba. Gunung Leuser. Gunung Leuser sih di Aceh sih. Ya saya kurang tahu, tapi tadi Eyang Basuki ngomong seperti itu, Mbak. Berarti kita ke Aceh Kita ke Aceh. langsung dari sini. Ya nanti kita nunggu bagaimana Caplang dulu. Soalnya ya mungkin nanti tergantung Eyang Basuki lah. Dia sih katanya mau kalau tidak mereka yang mengantarkan Caplang ke sini, ya nanti biar Eyang Basuki yang menjemput. Dan untuk Ki Slamet nanti kita bisa sembuhkan dengan ini katanya. Caranya kita cukup tempelkan ke bagian dadanya. Insya Allah nanti langsung sadar, langsung sembuh. cuma ditempelkan saja, Ya benar. tidak dikasih doa atau apa gitu. Ya tadi ada doanya. Ya udah kalau begitu kita ke tenda saja. Ini Bawor kayaknya udah tidur beneran apa ya? Ya mungkin Nggak ada saja. suaranya. Ya sudah, mungkin ini teman-teman ya. Alhamdulillah malam hari ini tanggal berapa saya lupa ya. Intinya malam hari ini kita sudah berhasil mendapatkan pusaka paku bumi yang selama ini kita cari-cari, dan ternyata bentuknya Mas Dobleh coba berdirikan di balik di balik yang lancip di bawah, yang tanganmu atas lepas pegang tangan. Nah teman-teman lihat, benar-benar sesuai dengan namanya, paku bumi kehidupan. Wujudnya benar-benar seperti paku teman-teman. Tetapi ini tugas kita belum selesai, bahwasanya kita disuruh tadi menemui siapa? Empu siapa? Empu Tirta Sulam. Empu Tirta Sulam di Aceh. Iya.
agar nanti bisa membuat satu benda ini menjadi mungkin beberapa biji begitu ya. Iya. Ya sudah kalau begitu berarti yang jelas kita wajib ucapkan alhamdulillah karena kita sudah berhasil mendapatkannya. Jadi sekarang kita tinggal memikirkan caplang dan selamat. Ya. Setelah itu kalau sudah selesai semua, kita akan segera pulang dan setelah itu kita akan segera berangkat ke Aceh, tepatnya ke Gunung Leuser. Leuser. Ya. Saya tidak tahu itu Gunung Leuser di mana. Yaitu ke Gunung Leuser, bertemu dengan Empu Tirta Sulam, Iya benar. dan mudah-mudahan nanti setelah itu sudah selesai dan sudah bisa kita sebarluaskan ke umat manusia seperti amanah dari Eyang Basuki. Ya sudah, mungkin teman-teman kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk ya. Aduh. Orang sudah benar-benar emas ya. Iya.